Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun dengan NIM 252020 388 722 0008. Jawaban pertama yaitu pengertian IPS. IPS adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan berbagai aspeknya, termasuk sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, politik, dan antropologi. Tujuan IPS. Tujuan IPS adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter. Tujuan IPS. Tujuan IPS adalah untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakter. Relevansi IPS dalam pendidikan dasar dan menengah. IPS sangat relevan dalam pendidikan dasar dan menengah karena membantu peserta didik memahami masyarakat dan berbagai aspeknya, sehingga mereka dapat menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Jawaban kedua yaitu IPS berkembang di Indonesia sejak masa kolonial Belanda dengan menekan pada studi tentang sejarah, geografi, dan ekonomi. Setelah kemerdekaan, IPS terus berkembang dengan integrasi berbagai ilmu sosial termasuk sosiologi, politik, dan antropologi. IPS di Indonesia saat ini mencakup berbagai bidang kajian termasuk sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, politik, dan antropologi. Jawaban ketiga yaitu bidang-bidang kajian utama dalam IPS meliputi sejarah, mempelajari tentang peristiwa lalu dan berkembangnya, geografi, mempelajari tentang lingkungan dan sumber daya alam, ekonomi, mempelajari tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, sosiologi, mempelajari tentang masyarakat dan interaksi sosial, politik, mempelajari tentang sistem pemerintahan dan kekuasaan, antropologi, mempelajari tentang budaya dan masyarakat manusia. IPS membantu pembentukan warga negara yang demokratis dan berkarakter dengan pembekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Jawaban keempat yaitu IPS membantu peserta didik mengembangkan empati sosial, menghargai perbedaan, dan memperkuat toleransi. Dengan mempelajari IPS, peserta didik dapat memahami peran individu dan struktur sosial dan bagaimana mereka dapat berkontribusi pada masyarakat. IPS juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis dalam memahami isu-isu sosial. Jawaban kelima, contoh nyata dinamika sosial di masyarakat Indonesia meliputi konflik antar kelompok agama atau suku, isu-isu lingkungan dan sumber daya alam, perubahan sosial dan budaya. Nilai moderasi beragama dapat menjaga harmoni sosial dengan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, mengembangkan toleransi dan empati sosial, mendorong dialog dan kerjasama antar kelompok agama. Dengan demikian, IPS sangat penting dalam pendidikan dasar dan menengah karena membantu peserta didik memahami masyarakat dan berbagai aspeknya, serta membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai diperlukan untuk menjadi warga negara yang demokratis dan berkarakteristik. Baik, itulah tadi jawaban saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.